Ini juga masih rawan rontok kalau kita tidak cegah menggunakan kalsium, MKP dan gandasil. Dan nanti teman-teman ketika sudah sebesar telur itu tambahkan pupuk NPK ya, biar nanti ketika pohon alpukat ini punya buah seperti ini atau berbuah ini tidak kekurangan nutrisi, dan setelah berbuah pohon alpukat ini tidak mengalami stres ya. Oke ya, selamat sore, ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Mengguran ya. Pada sore hari ini kita akan berbagi bagaimana pohon alpukat yang sudah berbunga itu agar tidak rontok teman-teman. Karena apa? Karena pohon alpukat ketika berbunga seperti ini masih rawan rontok ya. Usahakan ketika teman-teman punya alpukat yang sudah berbunga seperti ini, satu ya, jangan usahakan tidak muncul tunas baru. Lah bagaimana mencegah biar tidak tumbuh tunas baru, yaitu perbanyak menggunakan MKP itu untuk penyemprotan ataupun penyiraman. Terus teman-teman bisa juga menggunakan top kalsi ataupun ditambah dengan penyemprotan setiap 15 hari sekali menggunakan gandasil dan kalsium. Setelah bunga mekar seperti ini ya, nanti akan jadi pentil buah alpukat seperti ini. Ini juga masih rawan rontok teman-teman. Lah bagaimana mencegah biar tidak rontok? Usahakan pentil ini sebesar telur. Insya Allah ya, ketika sudah sebesar telur ini aman teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, pohon alpukat yang ada di Kampung Wisata Mengguran yang kita tanam sekitar 70 ini teman-teman, hampir separuh dari pohon alpukat yang sudah berumur 3,5 tahun ini sudah mulai ya berbunga. Terus bunganya sudah mentil sebesar jempol ya teman-teman. Nah, sedikit akan kita perlihatkan ya, ada beberapa yang mau berbunga ya, dengan tanda-tanda pohon alpukat ini sudah bunting ya, seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin 1 bulan lagi ataupun setengah bulan bunga ini akan mekar lah. Nah, teman-teman juga bisa membuahkan. Teman-teman juga bisa membuahkan ya pohon alpukat ya, ketika teman-teman menanam pohon alpukat yang dimana pohon alpukat itu sudah berumur 3 tahun ya. Tapi tergantung ya, ketika teman-teman menanamnya besar, pohon alpukat itu bisa dibuahkan umur 2 tahun. Tapi ketika kecil teman-teman bisa membuahkan minimal umur 3 tahun menggunakan MKP sama top kalsi. Itu kita bisa dikocor ataupun ditabur kemudian disiram menggunakan air per 20 hari sekali ya. Terus itu pengocoran teman-teman. Terus yang untuk mencegah biar tidak tumbuh tunas baru, teman-teman bisa melakukan penyemprotan menggunakan gandasil buah ditambah dengan kalsium ya. Kita akan perlihatkan ya obat-obat bagaimana cara mencegah pohon alpukat yang biar tidak rontok teman-teman. Ini salah satu yang kita gunakan kemarin teman-teman. Ini masih sisa ya, masih sisa top kalsi sama MKP ya. Ini kita gunakan kemarin yang ada di bawah itu pembuahan ya, umur 3 tahun kita buahkan menggunakan MKP ya, seperti ini ya, MKP sama top kalsi. Ini kita kocor setengah kilo kita akan ulangi per 20 hari. Nah, terus nanti akan kita semprot untuk per bulan per 15 hari menggunakan gandasil buah ya sama kalsium. Ini mencegah rontok teman-teman. Nah, teman-teman biar tidak penasaran ya, kita mungkin akan jalan-jalan sedikit ya pohon-pohon alpukat yang sudah berbuah ya ataupun sudah mentil ya. Kalau yang ini teman-teman, pohon alpukat yang kemarin kita buahkan menggunakan MKP saja sekitar 1 kilo ya, alhamdulillah sudah berbuah sekitar 70. Tapi tahun ini karena kemarin pohon alpukat ya kita telat dalam penyemprotan, ini habis dimakan ulat semua ya. Terus daunnya itu baru tumbuh tunas-tunas baru ya. Mungkin ya setelah daun tua ini ya akan tumbuh muncul tunas baru teman-teman.
mungkin sedikit akan kita lakukan pruning ya, karena pohon alpokat ketika mau berbunga itu harus melalui stres ya, bisa melalui stresnya itu dengan cara di pruning atau dengan pruning teman-teman, stressing air dan pruning ya. Nah ini juga kemarin sudah dimakan ulat teman-teman. Ini banyak yang perontok teman-teman, karena di tempat kami hampir 3 minggu ya ini hujan terus teman-teman. Jadi untuk mencegah rontok ya teman-teman, itu usahakan pencegahan bisa menggunakan MKP disemprot 15 hari sekali, ataupun top kalsi ditabur lah ditambah dengan kalsium, ataupun teman-teman bisa menggunakan Vitomix ya. Tapi untuk Vitomix kita belum pernah aplikasi ya. Kita baru mengaplikasikan kalsium teman-teman. Nah, kita muter ke sini ya. Ini sudah mulai bunting semua teman-teman. Nah, ini ya. Ini tanda-tanda bunting seperti ini teman-teman ya. Ini setengah bulan sampai 1 bulan ini bisa mekar ya. Nah, ada yang kecil juga sudah mekar teman-teman. Kita naik ke atas ya. Nah ini contoh salah satu pohon alpokat, yang dimana pohon alpokat bunga seperti ini mungkin bisa dikatakan stuck dalam pertumbuhan ataupun stres teman-teman, karena pohonnya kecil tapi sudah berbuah ya. Ini bunga-bunga ini masih rawan rontok teman-teman. Nah, jadi paling seneng ya ketika kita menanam pohon alpokat ya, ketika berbunga seperti ini ya. Tapi jangan lena ketika berbunga ini, tetap lakukan perawatan biar bunga ini jadi semua ya, dengan pencegahan atau mencegah rontok daun pohon alpokat dengan penambahan kalsium, MKP, terus gandasil buah, sampai benar-benar nanti bunga pohon alpokat ini sebesar telur ya. Kita muter ke sini ya. Nah, juga ini ada salah satu pohon alpokat, yang dimana pohon alpokat ini kemarin ada kesalahan ketika kita menanam teman-teman. Ketika teman-teman menanam pohon alpokat ya, batangnya terkubur ini akan mengalami masalah ya, terutama batangnya ini busuk. Jadi usahakan ketika teman-teman menanam pohon alpokat itu jangan sampai batangnya terkubur. Lebih baik akar tambi atau akar besarnya itu kelihatan. Ini masih dalam tahap pengobatan teman-teman. Pengobatannya yaitu menggunakan insektisida sama fungisida, kita kocor ya. Ini kayak sih mau roboh teman, nanti kita betulin ya. Nah, kita perlihatkan. Nah, yang atas itu teman-teman itu karena karena stres ya, yang batangnya itu bermasalah gitu ya. Kita ke sini. Nah, ini juga berbunga semua teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman ketika menanam pohon alpokat itu jangan fokus dalam pembuahan ya. Ketika teman-teman menanam pohon alpokat itu salah satunya pilih bibit yang kualitasnya bagus. Terus setelah tanam teman-teman lakukan perawatan setiap 1 bulan sekali menggunakan NPK 1616, terus 15 hari sekali lakukan perawatan pencegahan menggunakan fungi dan insek ditambah perekat dan pupuk daun. Jangan lupa setengah tahun ataupun 6 bulan teman-teman lakukan pemberian pupuk kandang ya. Terus lakukan penyiraman saat musim kemarau dan pembuangan air saat musim penghujan. Insya Allah ketika teman-teman melakukan perawatan seperti itu pohon alpokat yang kalian tanam jenis premium ataupun introduksi itu insya Allah berbuah ya. Karena banyak banget teman-teman ada komenan ya, karena saya menanam pohon alpokat itu tidak dirawat, tidak diberi pupuk NPK, tidak diberi pupuk kandang ya, tidak disemprot sama macam-macam ya. Ya itu kan skalanya sedikit teman-teman. Tapi teman-teman ketika menanam pohon banyak ya, minimal 50 sampai 100. Kalau nggak dirawat ya mustahil akan berbuah di umur 3 tahun ya. Contoh kita banyak sekali
di kampung ya, nanam cabai satu, terus pepaya satu, itu bisa berbuah banyak teman-teman. Tapi coba ketika kita menanam di sawah ataupun menanam banyak, ya tentunya tidak akan berbuah banyak teman-teman. Nah ini juga teman-teman, usahakan ya seperti ini jangan rontok kan eman-eman teman-teman ya. Kita tunggu 3 tahun ya, kalau kita nggak rawat ya ini bisa rontok teman-teman. Ini juga masih rawan rontok kalau kita tidak cegah menggunakan kalsium, MKP dan gandasil. Dan nanti teman-teman ketika sudah sebesar telur itu tambahkan pupuk NPK ya, biar nanti ketika pohon alpukat ini punya buah seperti ini atau berbuah, ini tidak kekurangan nutrisi, dan setelah berbuah pohon alpukat ini tidak mengalami stres ya. Saya kira untuk bagaimana mencegah rontok biar pohon alpukat ini bunganya tidak rontok dan bisa menjadi bakal buah ya yang kita inginkan, itu bermanfaat bagi kita semua ya. Nah biar tidak gagal paham, saya ulangi lagi ya, untuk mencegah rontok teman-teman lakukan pemberian kalsium ya sama MKP ya, tambah gandasil buah. Nanti setelah sebesar telur itu tambahkan NPK 16 ya. Kalau teman-teman punya dana bisa tambahkan menggunakan pupuk kandang ya. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat.